berkesempatan bertemu dan bertatap muka langsung dengan Ibu Kepala Sekolah SD Aladina. Beserta salam Alhamdulillah kita senantiasa di pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Studi Fakultas Salam. Tujuan kami kembali adalah melaksanakan tugas wawancara di sebuah organisasi lembaga pendidikan. Dan Ibu, setelah kami riset di organisasi lembaga pendidikan yang sangat berperan penting itu ya kepala sekolah yang paling utama. Makanya kami langsung datang kemari ingin mewawancarai Ibu langsung. Baik teman-teman, pada wawancara kali ini kita akan langsung mewawancarai Ibu Nur Khairah SPDI GR, Kepala Sekolah dari SD Aladina. Yang ingin kami wawancarai sebagai kepala sekolah atau seorang leader, ketua dari sebuah struktur di organisasi lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur kerjasama seluruh unsur sekolah agar kegiatan pendidikan berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tadi pertanyaannya tujuan suatu lembaga pendidikan berurus di SD Aladina. Tentu tujuannya kita mengarah ke visi misi SD Aladina, di mana visi misi SD Aladina itu yang visinya itu mewujudkan generasi yang Qurani, soleh, cerdas dan mandiri. Nah itu visinya dulu yang mau kita langkah, tujuannya yang mau kita capai itu visinya gitu. Terus nanti dari visi itu baru misinya apa yang kita buat untuk mewujudkan generasi yang Qurani, soleh, cerdas, mandiri tadi. Nah yang pertama tentu menyiapkan SDM yang kompeten. Siapa aja SDM itu? Dari guru, ya kan? Guru harus memang kompeten di bidangnya supaya mewujudkan generasi Qurani yang soleh dan cerdas tadi. Apalagi yang kita siapkan? Sarana prasarana, ya kan? Contoh, tadi mewujudkan generasi Qurani. Berarti kalau ada kata-kata Qurani, ada tahfiz di situ, ya kan? Ada Qurani, berarti ada tahfiz di situ. Kita siapkan juga sarana prasarananya apa misalnya? Papan untuk belajar, untuk tahfiz, semuanya kita siapkan gitu. Nah, apalagi tadi mandiri. Jadi mandiri, anak supaya mandiri apa yang kita lakukan? Berarti di sekolah itu pembiasaannya juga mengarah ke mandiri. Anak bisa mandiri sendiri. Contoh apa? Makan snack tidak lagi bertumpahan, makan siang tidak lagi tumpah. Itu kan mandiri kan? Salah satu apa yang kita lakukan? Diawasi sama gurunya. Apalagi anak kelas 1 udah mulai belajar mengikat sepatu sendiri atau memakai sepatu sendiri. Apalagi contoh yang lain, berwudu. Itu solehnya kan masuk kan, sholatnya. Nah ini juga kita fasilitasi dengan namanya buku penghubung. Nah buku penghubung ini memantau kegiatan yang dilakukan anak di sekolah dan juga di rumah, khusus di rumah kerjasama dengan orang tua. Nah sekarang untuk tahun ini sesuai dengan kebijakan pemerintah ya, Dinas Pendidikan Permendiknas yang nomor 30 ya atau nomor 13 ini lupa, coba dicari. Kalau mahasiswa pasti paham ya mengenai yang tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat. Pernah belajar ya? Belum di kampus. Nah 7 kebiasaan Indonesia hebat juga udah kami masukkan ke kegiatan di buku penghubung dan di sekolah. Kalau kemarin tidak ada olahraga kami buat pantauan dengan orang tua, sekarang sudah ada olahraga. Apalagi yang belum ada kemarin itu mengenai bangun tidur cepat, terus kemudian tidur cepat itu dipantau. Kenapa anak SD itu tidurnya bukan jam 10, bukan tidurnya jam 11, gara-gara main HP jadi lalai ya kan. Bangunnya bukan di jam 8, bangunnya ya subuh kan. Makanya kita pantaulah menggunakan
itu benar-benar kerjasama dengan orang tua itu penting ya. Kemudian tujuan sekolah juga tidak lepas dari dimensi profil lulusan yang dari pemerintah itu sendiri. Yang ada dimensi profil lulusan sekarang, anak sudah harus mampu berkomunikasi, komunikasi seperti apa gitu, itu juga kita buat. Terus juga keluargaan, anak-anak harus paham mengenai keluargaannya kalau di masyarakat bagaimana gitu, itu tujuan dari pemerintah ya, sosialnya bagaimana. Kemudian beribadahnya kepada Allah bagaimana, tadi sholat gitu, itu udah kami inputkan juga ke KOSP di kurikulum sekolah ini sendiri gitu, dan kami buat ya ini IT, ini yang dari umum gitu. Terus apalagi yang penting makan bergizi, itu kan dari pemerintah juga yang sekarang itu baru ya, makan bergizi. Jadi program sekolah itu mengambil juga di setiap hari Senin wajib snacknya itu buah. Jadi nggak lagi ada snack yang di setiap hari Senin misalnya mie digoreng atau yupi anak-anak suka ya kan, sosis gitu nggak. Di hari Senin wajib bawa buah, makanan bergizi gitu. Nah selain itu apalagi yang perlu mengenai kreativitas, anak udah mampu kreatif dia. Iya, bernalar kritis itu 8 ya, itu salah satu tujuan yang juga ingin dicapai sekolah SDIT Auladina. Di samping tujuan yang tadi secara IT-nya juga kita ambil, untuk ke umumnya pun kita ambil. Mungkin itu ya untuk tujuan secara general masih yang bisa Ibu paparkan. Baik, pertanyaan kedua kami ialah, kan Ibu sebagai pemimpin, ada guru, ada siswa, warga sekolah semuanya, mulai dari keamanan, apalagi kebersihan, ya kan, tenaga kependidikan. Kepala sekolahnya dulu harus bersikap yang baik, biar bisa ditiru oleh warga sekolah. Bisa ditiru gitu. Contoh, kalau ibu pribadi, ini ke pribadi ibu, di hari Senin ibu akan usahakan cepat hadir ke sekolah. Mungkin ibu belum bisa mengusahakan dari Senin sampai Sabtu itu bisa cepat datang, tapi di hari Senin itu ibu wajib cepat datang sama guru. Tunggu, kadang-kadang ibu Ira di depan berdiri, soalnya gitu. Dulu nggak, tapi ketika ibu mensosialisasikan mengenai program ini, yang yang salam sapa itu bukan senyum, itu bukan cuma program ke anak, tapi guru juga gitu. Alhamdulillah ketika kita berjumpa gitu, bertemu di pagi hari dengan senyum ya kan, guru pun oh iya ternyata gini. Alhamdulillah kemasannya dibuka dulu, dibuang di rumah gitu, nanti dibawanya bekal gitu. Jadi itu juga untuk mengurangi sampah. Terus peran apa lagi? Tupoksi siapa lagi? Udah ya, siswanya. Setelah itu kalau perlu memanggil orang tua, baru kita panggil orang tua. Mungkin itu ya peran kepala sekolah. Terima kasih. Jadi struktur organisasi kan sangat diperlukan kan Bu, agar pembagian tugas dan tanggung jawab di sekolah menjadi jelas dan teratur. Dengan pembagian tugas tersebut, setiap bagian dapat bekerja sesuai fungsinya dan saling mendukung. Yang menjadi pertanyaan ini Bu, bagaimanakah pembagian tugas dalam struktur organisasi sekolah ini Bu? Baik, ini juga tidak jauh kalah penting ya, dari peran kepala sekolah, terus tujuan dari lembaga. Itu pun kita bagi pembagian tugasnya. Ada wali kelas umum, wali kelas IT, wali kelas tahfiz. Nah, ini punya peran yang sama penting. Jadi nggak ada namanya, oh ini tugasnya cuma ini tugasnya cuma ini, nggak. Tapi punya peran yang sama penting. Kalau wali kelas umum tadi, meskipun dia hanya secara umum dia mengurus mengenai yang bidang umum, contoh kalau bidang umum secara pembelajaran, misalnya yang pembelajaran umum aja gitu, Indonesia, bahasa Arab, PAI gitu. Kalau tahfiz khusus ke tahfiz ya. Tapi meskipun mereka sudah punya bidang masing-masing, tapi
mereka tetap mempunyai peran yang sama penting, yaitu mengenai kemandirian anak. Ya, jadi nggak ada istilahnya, oh ini tugas si A, ini tugas si B, enggak. Tapi punya peran yang penting mengenai kemandirian anak, gitu ya. Terus kemudian itu wali kelas. Kemudian apalagi operator itu tupoksi tadi sebagai TU. Kemudian apalagi selain itu TU, terus